sampaikan kepada Bapak Purbaya untuk lebih bijak. Jangan asal potong, jangan asal pangkas, tidak melihat sejarah daripada perjuangan atau daripada sumbangan daerah itu, Kalimantan Timur pada khususnya. Kami tegas menolak pemangkasan bagi hasil. Karena apa? Bagi hasil bagi kami adalah hak, Pak, bukan pemberian dari negara. Gitu. Jadi kenapa hak? Karena satu hari itu 200 tongkang, Pak, lewat Sungai Mahakam. Itu per hari bisa sampai nilainya, hasil risetnya teman-teman Walhi, itu bisa sampai per hari 2,1 triliun, Bapak. Kalau saja kampus saya, Unmul, dikasih 1 tongkang aja, mungkin bisa lantai 15, Pak, kampus saya. Tidak ada plafon bocor, tidak ada tendik-tendik yang belum misalnya office boy yang belum dibayar 3 bulan apa segala macam. Tidak tenggelam kampus kami kalau hujan, tidak banjir dan sebagainya. Jalan-jalan kami di Belambangan mulus, ada dokter spesialis, ada dokter di rumah sakit yang menjangkau orang untuk berobat cepat, pendidikan rata dan sebagainya. Jalan tidak rusak dan sebagainya. Nah, itu tidak sebanding, Pak, dengan apa yang kita dapat hari ini, gitu. Nah, pemangkasan bagi hasil, bisa slide berikutnya? Minta tolong slide berikutnya. Nah, dari 1000, itu data PDRB, Pak, data resmi dari BPS, itu ada 800 sampai 1000 triliun per tahun, itu hanya sekian persen yang balik ke Provinsi Kaltim dengan 10 kabupaten kota itu. Artinya apa? Oke, memang jumlah penduduk kita sedikit, Bapak, 4 juta. Tapi konektivitas antar wilayah itu luar biasa beratnya. Gitu. Dari Samarinda ke Kubar, ke Mahulu, ke Kalimantan Utara, ke Kutim dan lain sebagainya, remote areanya terpecah-pecah. Bahkan Samarinda pun kita harus pakai tol kemarin. Walaupun hari ini tolnya juga masih setengah hidup, setengah mati seperti itu. Belum lagi infrastruktur yang lain. Nah, tentu membangun kebutuhan dasar publik seperti itu perlu dana yang besar. Saya sempat guyon kemarin dengan waktu seminar internasional, Pak. Saya baru pulang seminar internasional di Balikpapan kemarin dengan orang Kementerian Keuangan, stafnya Pak Purbaya, beliau lewat online. Saya sampaikan begini, Bapak, jangan sampai ketika ibarat perang, Pak Presiden dengan kementerian, dengan segala perangkatnya di pusat ini, alat tempurnya lengkap, Pak. Mau bikin MBG, siap 400 triliun. Bikin Koperasi Merah Putih, siap 400 triliun. Bikin IKN, siap 466 triliun. Bikin segala macam, siap. Tapi begitu kepala daerah, bupati, gubernur mau menjalankan visi misi mereka, maka tidak dikasih senjata. Dananya malah dipotong-potong. Seperti itu. Hari ini kami mohon kepada bapak-bapak melalui Bapak Pimpinan Komisi 12, tolong disampaikan kepada Bapak Menkeu, Bapak Purbaya. Bapak-bapak yang ada di sini adalah representatif dari kami, masyarakat yang ada di Republik ini. Oleh sebab itu, kami menyampaikan bahwa DPR ini bukan Dewan Perwakilan Daerah atau bukan perwakilan setiap dapil. Tidak. Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Kami adalah anak-anak Bapak, kami adalah masyarakat Bapak yang minta Bapak duduk di Senayan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ada di provinsi-provinsi. Kembali kepada Provinsi Kalimantan Timur atau Kalimantan. Kita lihat begitu banyak sumber daya alam ya yang telah diambil oleh pusat. Dan kita lihat video-video yang tadi, itu sangat miris, Pak. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kepada Bapak pada pertemuan ini, sampaikan kepada Bapak Purbaya untuk lebih bijak. Jangan asal potong, jangan asal pangkas, tidak melihat sejarah daripada perjuangan atau daripada sumbangan daerah itu, Kalimantan Timur pada khususnya. Saya ambil contoh. Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang saat ini dipimpin oleh Dr. Haji Rudi Masud baru efektif bekerja setelah dilantik
pada Mei 2025. Bapak Ibu, saudara tahu di bulan Mei itu adalah hari umat Muslim merayakan Idul Fitri. Setelah itu libur lagi. Kalau boleh diambil efektif, beliau hanya 4 atau 6 bulan bekerja. Kira-kira seorang pejabat yang hebat dengan program, ya, dengan segala bentuk konsepnya untuk mengurus suatu provinsi yang besar seperti Kaltim, bisa enggak melakukan kegiatan atau program itu tanpa ada anggaran? Seharusnya Bapak Purbaya, Menko, mudah-mudahan beliau ini nonton, Menko melihat setiap pejabat-pejabat daerah yang belum 1 tahun menjabat, berikanlah dia peluang untuk mengelola anggaran itu. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Biarkanlah dia bekerja dulu. Beda kalau dia 2 periode. Kalau hanya 1 periode itu belum tentu. Walaupun itu tidak dipotong, dia tidak akan maksimal. Itu yang pertama. Yang kita tahu bahwa di YouTube itu, atau pernyataannya Pak Menko, dia mengatakan, kenapa ini dipangkas? Karena banyak anggaran yang parkir. Banyak anggaran yang ditahan dan dimasukkan di bank daerah. Kalau di Kaltim, bank BPD. Pertanyaan kita kepada Bapak Menko, tolong ini disampaikan, Pak. Ini apakah di saat pejabat-pejabat kita yang sekarang ini bekerja, Bapak Gubernur Kalimantan Timur efektif tadi 6 bulan, 7 bulan, kira-kira uang yang dikatakan parkir itu, apakah ini harus langsung dipotong, dipangkas? Seharusnya diberikan peluang dulu, kesempatan kepada pejabat-pejabat kita yang baru menjabat sebagai pimpinan daerah. Dan ini kami anggap adalah perbuatan, tindakan yang tidak adil terhadap masyarakat penyumbang devisa terbesar. Lalu yang kedua, kita tidak perlu terlalu banyak memberikan masukan. Yang jelas, kami mengharapkan setelah kami balik atau kembali ke Kalimantan Timur, kami mohon agar secepatnya tuntutan kami ini untuk DBH tidak boleh dipangkas, tidak boleh dipotong. Setuju? Setuju? Karena apa? Dengan tidak dipotong pun, masyarakat kita di perbatasan itu menderita.